Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dede, hari pernikahan Velia, adik kesayangan Zio. V, panggilan kesayangan anak terakhir Elvira dan Radika. Selamat ya sayang, ucap Zia pada adik perempuannya yang paling kecil. Kini gadis kecil mereka sudah menjadi milik suaminya. Zia sedih karena V akan ikut ke Belanda setelah menikah. Dia akan tinggal di sana mengikuti suaminya. Makasih, Mbak. V memeluk kakak perempuannya dengan sayang. Kemudian giliran Naomi yang mendekat. V merasa kebahagiaan dirinya tidak sempurna meski bibir sang kakak tersenyum. Ia paham kakaknya tidak bahagia. Selamat V, Naomi memeluk adiknya erat. Semoga kalian bahagia, banyak momongan. Tambah Naomi sambil menoleh, ia lirik kakak iparnya yang sedang hamil. Kevia jadi malu sendiri saat Naomi melihat perutnya. Ini gara-gara Zio yang tidak mau absen meski KB alhasil tetap kebobolan. Sementara itu dari belakang keluarga Ryan dan Jendana menyusul ingin mengucap selamat. Selamat ya cantik, semoga langgeng pernikahannya. Begitu banyak ucapan selamat dan doa untuk kedua mempelai. V terlihat bahagia karena akhirnya menikah dengan pria pilihannya. Tinggal Naomi, hanya ia sendiri yang terlihat kaku saat acara foto bersama. Semua punya gandengan dan ia sendirian. Itulah tidak enaknya kaum single kalau datang ke kondangan. Meski kondangan keluarga sendiri berasa terasing hanya karena tidak punya pasangan. Beberapa hari kemudian, Bali, Indonesia, Noka International Hotel. Naomi sedang mengunjungi hotel miliknya di Bali. Ia sedang melihat-lihat, namun tiba-tiba salah satu pegawainya menghampiri. Wajahnya terlihat gelisah. Naomi pun bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar penuturan sang pegawai, ia bergegas menuju salah satu kamar. Naomi berjalan menuju salah satu presidential suite. Ia akan menemui salah satu pelanggan baru VIP yang kata pegawainya merasa tidak puas dengan layanan kamar. Ingin memeriksa sendiri sekalian karena ia memang kebetulan ada di sana. Naomi pun ingin menemui sosok tamu yang katanya banyak protes dan keluhan sejak check-in di hotel miliknya. Tok tok tok. Naomi mengetuk pintu dengan pelan, kemudian bersuara. Maaf, permisi, ucap Naomi dengan sopan. Ia menatap lorong di samping yang terlihat sepi, hanya pegawai tadi yang mengikuti dirinya. Masuk. Ia kemudian masuk dan melihat sosok pria yang duduk sambil memegang segelas minuman sambil menatapnya tajam. Kau, kenapa dia ada di sini? Tinggalkan kami berdua. Naomi menoleh meminta karyawan hotel miliknya untuk meninggalkan keduanya. Baik, Bu. Di dalam kamar, keduanya sama-sama masih saling menatap. Naomi tidak percaya bisa bertemu lagi dengan pria itu. Jika kamu ingin main-main, kamu salah orang. Tolong jangan buat masalah di tempatku, ucap Naomi dingin. Sepertinya ada luka yang tersimpan di dalam hatinya cukup lama. Sekarang, apalagi alasanmu? Tanya sosok itu sembari meletakkan gelas minuman di atas meja. Ia kemudian berdiri dan mendekati Naomi. Berhenti di situ, ini tempat kerjaku. Jangan membuatku mempermalukanmu, ancam Naomi ketika melihat pria itu melangkah mendekatinya. Ayolah Naomi, aku sudah tidak mempan lagi dengan kata-kata pedasmu, tantang pria itu. Pria muda, usianya 10 tahun di bawah Naomi. Naomi sendiri sudah 35 tahun sebentar lagi. Rupanya asmara mereka terhalang usia yang jauh. Flashback on.
Beberapa tahun silam, Vincent sedang bersama teman-temannya di sebuah klub ternama di kota itu. Salah satu teman Vincent menggoda pria itu. "Ayo taruhan, siapa yang bisa mendapatkan nomor wanita itu?" Sambil menatap Naomi yang duduk sendirian di depan bartender, ia terlihat murung. Vincent yang kala itu masih sangat muda, masih kuliah di semester akhir, jiwanya merasa tertantang dan ia pun menanggapi candaan temannya. "Mudah sekali," balasnya. "Jangan macam-macam, aku kenal kakaknya," celetuk teman Vincent yang lain. Ia tahu betul seluk-beluk keluarga Dirgantara. Ia paham karena keluarganya juga bekerja sama dengan salah satu hotel milik Dirgantara tersebut. "Hanya nomor kan?" Vincent kemudian bangkit, tidak peduli dengan seruan temannya. Ketika Vincent melangkah mendekat Naomi, para teman-temannya terkekeh. Mereka membicarakan Vincent saat pemuda itu pergi. "Sialan kau, masa kau suruh dekati tante-tante?" Salah satu pemuda minim akhlak terkekeh. "Biar, aku bosan melihat pacarku curi-curi pandang padanya," celetuk teman Vincent yang ternyata bukan teman, hanya musuh berkedok teman. "Kau betul, aku juga sebenarnya tidak menyukainya." Mereka berempat saling menatap, kemudian menyusun rencana. Pagi harinya, Naomi sangat terkejut. Ketika dia bangun, ia sudah ada di sebuah kamar hotel. Apalagi seorang pemuda yang semalam berbincang sebentar dengannya, kini sedang tidur satu ranjang. Naomi panik. Ia kemudian mengintip di balik selimut. Ia merasa lega karena masih berpakaian lengkap. Ia pun mengingat apa yang terjadi semalam, dan terakhir ia hanya ingat kalau kepalanya terasa pusing. Sepertinya ada yang menaruh sesuatu pada minuman yang semalam ia pesan. Tidak mungkin di sana terlalu lama. Naomi lantas beranjak. Ia turun pelan-pelan, tapi malah tersangkut celana milik pria muda tersebut. Kesal plus jengkel, ia spontan menendang celana itu. Buk! Sebuah dompet terjatuh dari kantong celana tersebut. Semula ia tidak begitu peduli, tapi ia takut ke depannya ini akan jadi masalah serius. Ia pun mengambil ponsel dan memotret dompet yang berisi identitas pemuda itu. Naomi makin syok karena melihat tahun kelahiran Vincent. Tiba-tiba kepalanya kembali pusing. Ya ampun, apalagi ini? Naomi bergegas pergi dengan penampilan yang semrawut, tapi ketika berjalan di lorong, ia merapikan rambut dengan menyisirnya pakai jari-jari tangan. Ia mengumpat kesal, kenapa bisa bermalam dengan pria muda. Ia sangat pantang berhubungan dengan anak kecil. Kesal, ia kembali menendang hingga kakinya terasa sakit sendiri. Beberapa hari kemudian, Vincent yang sudah mendapat nomor Naomi sebelumnya, ia menghubungi Naomi berkali-kali. Sayang, nomornya malah diblokir. Tidak putus asa, bukan karena taruhan dengan teman-temannya, hanya saja penasaran dengan sosok wanita tersebut. Kenapa ia ditinggalkan di dalam kamar hotel sendirian? Ia jadi kesal juga, apalagi setelah apa yang terjadi. Mereka memang belum sempat melakukan itu, akan tetapi sebelumnya sudah melakukan yang lain. Hingga beberapa minggu kemudian, Vincent muncul dengan baju casual tapi rapi karena habis dari kampus. Ia baru tahu Naomi siapa dan langsung mendatangi El Hotel. Di sana ia malah bertemu dengan Zio. Saat di lobi, Zio menghampiri pemuda itu dan bertanya dia siapa. "Saya sedang mencari Naomi." "Naomi, kau yakin mengenalnya?" Zio menatap penuh selidik. Sejak kapan adiknya bermain-main dengan anak kecil? Apa sebegitukah putus asanya Naomi dalam hal asmara?
Pulanglah, kamu sepertinya masih sangat muda. Jangan buang-buang waktu dan mengganggu adikku lagi, ucap Zio tegas. Ternyata dari jauh Naomi memperhatikan. Saat Vincent ada di lobi, ia begitu panik dan kebetulan ada Zio lewat. Seketika ia meminta tolong untuk mengusir anak ingusan itu jauh darinya. Apa perlu aku hajar? Naomi menggeleng keras. Baiklah, masuklah ke dalam. Bukannya masuk, Naomi malah mengintip dari jauh. Sekarang ia sedang melihat wajah serius dua pria beda generasi tersebut. Zio sudah meminta pemuda itu segera pergi, tapi Vincent malah menitipkan sebuah kartu nama miliknya dan sebuah kotak. Tolong berikan padanya, ucap Vincent dan pergi meninggalkan El Hotel. Beberapa saat kemudian, Naomi duduk sambil menatap selembar kertas dari pemuda itu. Aku ingin bicara, bisakah kita bertemu? Naomi lantas membuka kotak. Di sana terdapat banyak coklat berbagai varian bentuk dengan pesan ucapan di dalam kotak lagi. Semoga harimu menyenangkan. Berminggu-minggu Vincent datang, namun hanya sampai lobi. Ia mengirimkan banyak kotak coklat untuk Naomi hingga wanita itu mau menemui dirinya. Dan ini adalah coklat ke-20. Barulah Naomi menghubungi Vincent. Keduanya pun bertemu di salah satu kafe. Ternyata meski usia terpaut jauh, keduanya nyambung. Lama-lama mereka akhirnya memutuskan menjalin hubungan tanpa status, hanya teman main, HTS. Hingga suatu hari, Vincent yang tumbuh tanpa sosok ibu, ia hanya tinggal bersama papanya. Saat wisuda, ia mengajak Naomi. Keduanya terlihat dekat dan papa menentang hubungan mereka. Jalan Vincent masih panjang, tolong jangan menjadi penghalang putra saya, ucap Papa Vincent saat Vincent meninggalkan keduanya untuk berbincang. Naomi hanya bisa menelan ludah. Jangan khawatir, Om tidak usah cemas, saya hanya menganggap Vincent adik, dia seperti anak kecil, jadi tidak mungkin kami bersama, ucap Naomi tegas. Di belakangnya, Vincent terdiam dengan wajah mengeras. Flashback end.